Kemudian salah seorang musyrik kita juga pernah mendapat ilham sir, wahai hambaku, jika engkau tanda aku mencintaimu adalah engkau memiliki rasa rindu dalam hatimu kepada diriku. Nah, kembali lagi kepada hadis kursi tadi, ana indah abdi zannibi, sesuai dengan sangka hambaku. Jadi kalau hati kita, kalbu kita punya rasa rindu kepada Allah, maka otomatis itu pertanda sebenarnya Allah sudah mencintai kita. Itu candanya, ya. Maka bagaimana supaya kita mencintai Allah? Ya tak bisa tidak, ya harus diasah kalbunya dengan zikir, dan zikirnya memang harus pakai kalbu kan, pakai ruh. Gak bisa kan? Ya. Maka kalau kita terus berzikir, terus beramal, maka nanti berzikir itu nikmat, mengucap la ilaha illallah, muncul getaran di kalbu kita. Kadang-kadang jasad kita ini ya kayak merinding atau gemetar, kan biasa kita rasakan. Ya, taksyairuna juludun. Kadang-kadang mata kita meneteskan air mata tanpa kita sadari. Emang itu karena dia datangnya dari qalbu. Nah, itulah kalau bahasa Basyai, itulah namanya tarikan rohani Allah Ta'ala kepada qalbu kita. Jadi itu energi ruh. Energi ruh, tarikan rohani dari zat Allah itu, dari nur zatnya itu kepada qalbu kita itu tarikan itu, rasa seperti itu kalau muncul dalam diri kita. Sekiranya setan masuk ke situ atau jin, dia akan lebur seperti garam lebur dalam air. Nah, ke orang yang kadang-kadang orang yang kerasukan jin itu dimanfaatkan orang, energinya itu diarahkan ke jinnya kan, untuk mengobati orang kerasukan, sehingga orang bisa sadar, diarahkan dia ke dunianya, padahal sebenarnya itu ke Allahnya kan. Maka di tarekat kita harus menguatkan Allahnya, bukan dunianya, ya. Karena kalau dikuatkan dunianya, kita takut menyimpang, lari dari Allah. Sesuatu yang selain Allah itu nanti sangat dikhawatirkan, ya, membuat kita lalai dan akhirnya kita nanti bersekutu dengan setan kalau tidak dibimbing oleh guru-guru kita dan tidak dibimbing oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita rasakan dalam kalbu kita itu kalau kita berzikir. Tadi kita zikir la ilaha illallah, terasa iman enggak itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Itu zikir la ilaha illallah. Nanti kadang kita bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kalau pengalaman saya sendiri, ya, kalau kumpul kan sering dulu tiap tahun kita kumpul di Padang itu, jadi halakah tarikat tuh setahun sekali kumpul, termasuk saya sahabat sering ikut ke Padang itu. Habis zikir nanti gitu, selawatan, itu kita di dalamnya menjerit-jerit lah dalam kalbu kita kan, kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW itu. Ya, nah, di jemaah tahbib pun gitu juga. Kadang kita zikir apa, kadang pas berdoa sama syekhnya, doa rame-rame, kita sedih nangis, banyak juga meneteskan air mata. Nah, dunia spiritual tarekat itu kerinduan kepada Nabi itu membuat kita merinding, meneteskan air mata, kerinduan kepada Allah. Kalau jemaah tabligh nanti biasanya ya mungkin karena ingat dosa-dosa kita mohon ampun, menangis. Kadang juga rindu kepada Allah juga ya. Banyak caranya. Cuma memang di tarekat ini lebih difokuskan kepada qalbu. Maka qalbu kita ini adalah Ka'bahnya
Ka'bahnya Allah dalam diri kita. Walakin yanzuru ila qulubikum. Dan qalbu manusia itu kata Nabi terbagi 4. Yang pertama qalbun ajrat, hati yang suci bersih, bercahaya. Nah, dalam zikir-zikir kita ini hati yang bercahaya inilah yang kita gunakan untuk latihan zikir itu. Kita satukan cahaya qalbu kita, rasa kita kan, sehingga kita bisa merasakan kenyataan kita main qalbu. Ya. Kemudian ada hati yang mati, hati yang ketutup, mati. Ini hati orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Ada hati yang mangkus. Hati yang mangkus itu kebalik. Ya. Itu hati orang beriman bercampur dengan sifat munafik, dengan sifat beriman. Ya, iman dengan munafiknya nyampur dia. Ini yang perlu diperbarui. Kita, umat kita, mungkin kita juga masih termasuk kan, masih di sini kan, terus bersin terus. Ada juga sifat yang hati yang marid, sakit. Ini hati orang munafik. Orang munafik ini tahunya dia benar, tapi diingkarinya, dia melawan aja gitu kan. Jadi ada 4 Nabi sebutkan tuh jenis hati. Nah, hati yang selamat tentu hati qalbun salim. Nah, makanya kalau kita diajarkan itu, selalulah kita memandang Allah lewat ruang kosong ini. Nanti kalau kita mau meninggal pun pandang aja ruang kosong ini sambil hadir hati ke Allah. Supaya apa? Ya supaya dia bersih. Ruang kosong ini kan kalau secara logikanya seperti kita meletakkan ruh kita ke sisi Allah atau meletakkan ruh kita ke alam bening, alam yang maha suci, ke wilayah lahud. Wah, kalau Nabi membahasakan, dulu kita bahas, sahabat bertanya, "Aina Allah ya Rasul?" Di mana Allah sebelum menciptakan segala sesuatu? Fi ama. Fi ama itu dipahami wilayah tanpa ruang dan waktu, wilayah bening kosong. Ya. Jadi ama itu wilayah lahud kalau kita bahasakan dengan bahasa tasawufnya. Kalau Nabi membahasakannya ama. Saya melihat ada kesamaan, pemahamannya sama. Ya. Cuman istilah namanya yang berbeda dalam hadis dengan di dalam tasawuf, diberi nama oleh Syekh Abu Jalani dengan lahud. Maka ketika kita meletakkan ruh kita ke ruang kosong, ke ruang bening, ibarat kita menyerahkan diri kepada Allah, ya kembali ke sisi Allah itu kembali ke alam lahud, ke wilayah bening. Nah, disitulah nanti ruh kita lebih gampang pulangnya, lebih gampang keluarnya, tidak meronta-ronta, tidak susah. Kenapa ada orang mau meninggal meronta-ronta susah? Ya, kalau bahasa sederhananya gini, logis juga secara ilmu. Karena qalbu itu, ruh itu, setiap ruh itu ditempelkan rasa. Jadi di mana ada ruh di situ ada rasa. Nah, ketika rasa yang ada pada ruh itu diarahkan ke dunia, kita mau meninggal, anakku lagi, iniku lagi, ya meronta dia. Disitulah ketersiksaannya sebenarnya. Nah, dia gak mau pulang. Kalau bening gak mau kosong dia. Nah, jadi ya ibarat kambing dikuliti lah. Ini aku lagi, ditarik sama mereka, disuruh ukhruj anfusakum, keluarkan napasmu kan, nafsu jiwamu. Gak mau pulang dia. Ini ku lagi, hartaku lagi, narik itu. Itulah dia buat meronta, akhirnya tersiksalah dia. Bisa keluar. Maka kata guru kita, ya kita harus pasrah. Waktu mau meninggal kita pasrah, tawakal ke Allah, letakkan roh kita di ruang bening, makrifatkan saja, pasrahkan, lemaskan seluruh tubuh kita ini. Nah, kalau dilemaskan kan enak, dia ringan. Lemaskan, kosongkan. Maka menembus alam bening itu dengan mengosongkan diri, tawakal. Ya. Kalau kita analogikan itu antara akal dengan dalil, ya, sinkronkan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kajian-kajian yang
Kita latih terus, termasuk saya juga terus berproses ya. Kita khawatirkan kalau nggak ada kajian-kajian gini, nanti kita makin lama makin lemah kan. Ada saja kajian belum tentu kita masih istiqomah kan. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan, kelapangan waktu ya. Alhamdulillah. Saya juga walaupun hadir kemari untuk menggembleng diri saya juga, dalam arti ya untuk memahirkan. Semakin banyak kita itikaf, semakin banyak kita mengajarkan ilmu, semakin banyak juga kita muzakarah ilmu ketuhanan, maka otomatis kita berharap Allah memberikan kita semakin sempurna ma'rifat. Kalau bahasa Pak Syekhul Jilani, belajar ilmu ketuhanan, ma'rifatullah ini ya, sesaat kita tafakkur, berpikir, belajar, merenungi ilmu ketuhanan ini lebih utama daripada ibadah 1000 tahun lamanya. Ibadah 1000 tahun. Itulah yang disebut dalam hadis lemah memang. Apa hadis lemah itu? Tafakkaru sa'atan, tafakkur sesaat afdalu min ibadati alfusana. Lebih utama dari ibadah 1000 tahun. Kenapa? Ya secara logikanya kita belajar, kita ibadah 1000 tahun tapi enggak kenal kita siapa yang kita sembah. Apa hebatnya? Ya kan? 1000 tahun kita ibadah tapi tak kenal kita siapa yang kita sembah. Apa hebatnya? Maka belajar mengenal dia itu jauh lebih utama daripada 1000 tahun itu. Nah, secara logikanya begitu kan? Maka ibadah seorang wali yang sudah kenal Allah 2 rakaat itu tidak sama dengan ibadah 1000 tahun orang biasa yang enggak kenal Allah. Tidak bisa disamakan juga. Itu kelebihannya. Maka ilmu yang paling tinggi itu sebenarnya adalah ilmu mengenal Allah sendiri, mengenal diri, mengenal Allah, itu ma'rifat. Dan Allah itu dikenali yang paling dekat adalah fil afaq, di ufuk, di alam semesta, lewat kekuasaannya, melihat af'al sifatnya, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kamu. Itulah mengenal diri. Karena kekuasaannya itu af'al sifat, asma'nya itu dia nyatakan di alam semesta dan di diri kita. Diri kita ini sebenarnya lebih kepada miniatur alam semesta. Kenapa disebut miniatur alam semesta? Coba lihat diri kita, kata Pak Syekh. Apa yang enggak ada dalam diri kita? Sifat setan ada enggak? Ada. Iblis ada. Sifat malaikat? Ada kan? Ada. Sifat tanah? Ada. Sifat air? Ada. Sifat api? Ada. Marah muncul apinya. Angin? Ada juga. Jadi kita ini miniatur. Maka disebutlah kita itu manusia itu seperti miniatur alam semesta. Manusia adalah makhluk paling sempurna. Kalau iblis setan, dia mewakili sifat haibahnya Allah, marah murka kan. Kalau malaikat sifat rahman rahimnya, sifat baiknya. Kalau kita semua punya. Ya, alam semesta ini diciptakan dari 4 anasir, 4 unsur: air, api, angin, udara. Air, api, angin, tanah. Hanya ada semua sama kita kan? Gak ada yang kurang. Anasir alam semesta. Nah itu yang disebut para ulama bahwa kita itu miniatur alam semesta. Maka melihat yang di atas langit sana ya lewat kolbu kita juga, lewat hati. Karena urut kita ini kencang sekali, bisa nembus dia. Kalau bisa lihat bersih, kita bisa lihat yang di atas sana, bisa lihat semua. Alam itu kan dimensi. Kemarin sudah kita sebut dimensi kan. Jadi nembusnya lewat balik ke ruang kosong. Alam jin, alam malaikat, alam ruh, wilayah lahud. Jadi sini juga itu dimensinya. Jadi kita cukup gini aja. Terus saja tembus semana yang diizinkan Allah Ta'ala. Semakin kita istiqomah, semakin lama zikirnya, ya harapan kita semakin cepat mengalirnya.
Baik, sekiranya itu aja pengantarnya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau kita diskusikan?